Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Padam Rapot. Kali ini saya akan merenovasi tembok yang retak-retak. Oke, tidak usah lama-lama. Mari kita cek di lokasi. Sekarang kita akan merenovasi rumah yang retakan kecil-kecil pada tembok. Contoh ini saya dekatkan. Oke pemirsa, retakan kecil seperti ini bisa terjadi karena proses pengerjaan plesternya kurang siraman dulu sebelum plester. Dan materialnya juga harus diperhatikan, terutama pasirnya harus menggunakan pasir hitam yang ada kadar besinya. Jika memang ingin sedikit hemat, Anda bisa juga mencampurnya dengan pasir sungai yang lebih murah daripada pasir cor. Jangan sampai hanya menggunakan pasir yang merah saja, yang kebanyakan tanahnya daripada kadar besinya tidak ada sama sekali. Percuma campuran semennya banyak, tapi kalau pasirnya juga kurang bermutu. Oke, untuk teknik yang pertama, oke Cak, tekniknya ini mudah banget. Lukai dulu atau betel retakannya sampai retakan sedikit melebar ya, kira-kira seperti video ini. Jika Anda tidak ada alat seperti ini, Anda bisa menggunakan betel atau alat pahat juga bisa. Selain dari bahan material dan proses pengerjaan yang kurang standar, kerusakan tembok seperti ini juga bisa disebabkan karena struktur bangunan yang menurun dan bisa karena alam juga ya teman-teman. Dari pengalaman ini kita bisa ambil hikmahnya saja. Dimulai dari pemilihan pekerja atau tukangnya harus benar-benar tahu dan pengalaman dalam proses pembangunan rumah. Dan untuk pelamirnya yang sudah rapuh sekalian kita lebarkan seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini sangat banyak sekali ini retaknya ini sampai seperti ini. Wah. Teman-teman, habis di betel atau dibobol seperti tadi dikit-dikit, begitu kita lamir, kita tempel dengan semen putih dan lem. Oh ya teman-teman, ini mumpung sekalian kita tempel retakan pada tembok, ini ada kusen yang retak juga akibat gak dikasih angkar, jadi kita kasih angkar. Jadi ini dilubangi dulu, habis itu kita kasih angkar, kita kasih paku, kemudian kita plester, terus kita aci dan hasilnya seperti ini. Dan pintunya ini sebelumnya tidak bisa rapat saat ditutup, setelah dikasih angkar dan saya setel ulang bisa normal kembali. Dan untuk yang kotaknya agak lebar di pada kalian belajarannya, itu pada kalian belajarannya ini. Habis itu kita aci, kemudian kita plamir ya teman-teman. Dan untuk bahan material yang buat nambal retakannya, di sini saya menggunakan semen putih dan lem, sama seperti membuat plamir tembok pada biasanya. Nah jadi kira-kira seperti ini ya Cak. Dan untuk mempersingkat waktu, videonya saya percepat sedikit, mungkin buat teman-teman yang tidak pernah mencampur plamir seperti ini pasti agak susah dimengerti.
Jadi untuk pemirsa yang belum pernah membuat campuran pelamir, bisa ditonton juga di konten yang sebelumnya, juga ada cara sederhana membuat pelamir tembok, karena bisa juga dipakai untuk menambal retakan seperti di video ini, dan tekniknya sama seperti yang saya jelaskan tadi ya teman-teman. Oke Cak, sekarang kita praktekkan cara nambalnya ya. Sekarang kita tempel pakai semen putih sama lem ya. Caranya sama dengan mengambil seperti biasanya ini. Jadi gini Cak, kalau kita langsung tambal retakannya tanpa dilukai atau dibedel dulu, nanti retakannya akan timbul lagi Cak. Tapi kalau Anda ikuti cara saya, pasti jamin temboknya akan pulih permanen seperti semula. Oke, bagi teman-teman dan pemirsa semuanya, tonton dan simak terus tutorial ini sampai selesai. Jika Anda ada yang belum paham di dalam video ini, Anda bisa komen langsung, pasti akan saya balas. Dan bagi teman-teman yang merasa terbantu dengan tutorial ini, bantu juga kami mengembangkan channel ini dengan cara like atau bisa juga share ke media sosial pribadi Anda, dan agar nantinya tutorial ini bisa sampai ke teman-teman yang membutuhkannya. Oke teman-teman, kita tunggu sampai kering, habis itu kita ulang sampai benar-benar rata dengan tembok aslinya, tembok yang lama. Oke, ini tadi udah dikasih angka, sekarang kita lanjut. Ini retakan yang 1 cm lebarnya, jadi dilupas sekali aja peleterannya ya. Yang ini hanya 1 rambut saja, letak rambut, jadi cukup di betel aja atau di bawah aja, titik-titik, habis itu di tempel sama pigmen putih. Dan putih mereknya harus berbeda ya, jangan merek lain. Kalau merek lain itu kurang bagus. Ini ya. Mudah banget. Oke Cak, ini sudah 1 lapis, jadi masih kelihatan begini, kelihatan bekas popokannya, betelannya. Jadi kita lapisi sekali lagi aja. Kalau yang tadi di dalam kamar, ini untuk ruang tamu juga hampir full penuh dengan retakan. Ini sebagian ada yang sudah dilapisi 2 kali ya teman-teman. Dan jika retakannya seperti ini terlalu rapat dengan retakan yang satunya, Anda bisa meminishingnya semua atau melamirnya full tembok. Jadi semua dipelamir 1 lapis lagi, biar tampilan catnya nanti sama, tidak belang-belang. Oke Cak, terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai, dan jangan lupa like dan komen. Dan ini sudah dilapisi ulang, bahkan ada yang 3 kali lapisan, tinggal kita mengecat saja. Tapi sebelum itu jangan lupa ya teman-teman, digosok dulu sebelum kita mengecatnya. Dan sekali lagi terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Tetap jaga kesehatan, selalu berhati-hati dalam bekerja, tetap semangat, dan selamat mencoba. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.